saudara semuanya yang pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam Gamaliel Morning Prayer. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sampai Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32. Kejadian pasal 5, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalael. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun, setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanakkan Lameh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakkan Lameh, dan ia memperanakkan anak laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali belajar di firman Tuhan dari Kejadian pasal 5 ini. Kalau kita melihat sebentar dari pasal 4 kemarin, ada data ayat 25 dan 26. Untuk menyambung pada pasal yang kelima ini, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat riwayat kisah dalam sejarah Alkitab, bagaimana keturunan
dari Adam, yaitu dari garis keturunan Set, pengganti Habil yang kemarin dibunuh oleh Kain. Dan kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang mengasihi Allah, yang menyembah Tuhan, yang bergaul. Ya, pada ayat 1 sampai ayat 3 kita melihat di sini bagaimana mulai dari Adam sebelum jatuh dosa dan Adam setelah jatuh dosa ada perubahan yang sangat bertolak belakang. Ketika Adam diciptakan awal, dikatakan di situ firman Tuhan ayat 1 pasal 5, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1, penciptaan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan diberkati. Namun ketika Adam lebih memilih mendengarkan suara ular, ya, apa yang terjadi? Kita melihat ada data di sini ayat 2 dan 3, lalu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepada anaknya. Nah, anak-anak Adam setelah Adam dan Hawa jatuh dosa, ya tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah, tetapi serupa dengan rupa dan gambar Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Dan inilah pentingnya hari-hari ini ada keluarga orang-orang yang mengenal Kristus, yang kembali kepada rupa dan gambar Allah dengan cara beriman kepada Kristus. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat keturunan Set, anak ketiga dari Adam, anak laki-laki ketiga dari Adam, Hawa. Ya, ada sekian garis keturunan, ada di Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, Yafet. Dan ada beberapa catatan Alkitab yang pada pagi hari ini ditulis khusus, tentunya punya pesan bagi saya dan saudara semuanya yang pada pagi hari ini bergabung. Kita melihat dari pasal 4 ayat 26 kemarin, Enos. Enos ini dalam sejarah pertama kalinya memanggil nama Tuhan. Dan kemudian ada Henok pada pasal 21 sampai 24. Nah, kita melihat bagaimana Henok di sini setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ada data di Alkitab dari Kejadian pasal 5 ini bagaimana Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok hidupnya berkenan kepada Allah dan dia tidak mengalami kematian karena dia diangkat langsung oleh Allah. Kalau kita melihat dari Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6, di situ bagaimana dia bisa berkenan kepada Allah? Ya karena beriman kepada Allah. Dan bagaimana kehidupan Henok yang mempunyai relasi, yang menyembah, yang bergaul dengan Tuhan, dan beriman kepada Allah inilah yang menjadi contoh teladan bagi generasi keturunan selanjutnya, termasuk kita yang hidup pada hari-hari ini. Dan bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita, anak-anak kita untuk boleh mengenal Tuhan. Henok hidup bergaul. Dan Yudas 1 ayat 14 ada catatan juga di situ bahwa peringatan Yudas bahwa akan tampil para pengejek, penista, penentang, guru-guru palsu yang menentang Allah, dan ini sudah dinubuatkan oleh Henok. Dan Yesus akan datang bersama beribu-ribu orang kudus, orang percaya untuk menghukum orang-orang yang menentang pengenalan akan Allah inilah. Nah, inilah yang menjadi menarik dari keturunan Adam yang mengenal Allah. Berbeda dengan keturunan Kain yang mayoritas jahat, mayoritas tidak mengenal Allah, mayoritas melawan Allah. Dari keturunan Set yang mengasihi Allah ini hidup beriman,
hidup berkenan. Dan di Ibrani ada catatan, ada upah untuk orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan, yang hidup berkenan. Nah, kalau kita melihat upah dari konteks Henokh, dia tidak mengalami kematian, diangkat langsung oleh Allah. Ada catatan menarik selanjutnya adalah kehidupan Nuh. Nah, Nuh ini ada Nuh, Sem, Ham, Yafet pada ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Ya, keturunan orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, generasi selanjutnya juga menghasilkan keluarga-keluarga, generasi-generasi yang mengasihi Tuhan. Di antaranya ada keluarga Nuh, ada catatan juga di situ bagaimana Nuh ini menjadi penghiburan bagi Lamek dalam menghadapi kehidupan yang sudah, dalam menghadapi tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan karena dosa Adam, Hawa. Dan ini Nuh menjadi penghiburan. Besok kita akan melihat bagaimana mulai dari pasal 6 sampai pasal 9 riwayat kehidupan Nuh. Nuh yang beriman. Ibrani mencatat Nuh ini beriman sehingga dia taat. Dia menjadi contoh teladan keluarga yang mengasihi Tuhan, menyembah, berelasi, bersekutu dengan Allah. Dia menghukum dunia yang tidak mau bertobat. Dan karena iman juga Nuh ini menerima kebenaran. Dan apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Kalau kita melihat kehidupan Kain yang tidak mau mengenal, tidak mau berelasi, tidak mau menyembah, tidak mau taat, berbanding terbalik dengan kehidupan keturunan Adam, garis keturunan Set yang kebanyakan mengenal Tuhan. Ada catatan Enos, Henokh, Nuh, dan tiba saatnya nanti melanjutkan sampai keturunan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Ada keluarga-keluarga yang beriman, bergaul, menyembah Tuhan. Apa pesan praktis bagi saya dan saudara pada pagi hari ini? Allah menghendaki kita ketika kita diciptakan menjadi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, generasi yang beriman, bergaul, dan menyembah Yesus. Aplikasinya, apakah saya dan keluarga saya sudah beriman dan bergaul serta menyembah Yesus? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita terus diingatkan yang beriman, hidup, dan diangkat Tuhan seperti Henokh yang tanpa iman di pasal 5 semua punya umur dan mati. Ya, kita biarlah meresponi firman Tuhan ini. Ku menyembah, biarlah kita senantiasa terus bergaul dengan Allah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
biarlah kita meresponi firman Tuhan. Biarlah pagi ini kami terus mengucap syukur dan terus berdoa supaya tiap pribadi bergaul dengan Allah dan terus beriman pada Yesus. Kita berdoa dan bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami terus diingatkan supaya saya terus bergaul dengan Engkau Tuhan, bergaul dengan Allah seperti Henokh yang senantiasa beriman, yang seperti Nuh yang terus taat, seperti Nuh yang beriman pada Allah dan bergaul dengan Allah senantiasa, dan ada kehidupan yang kekal, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.